Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Benici Dwi Budiarti. Di sini saya akan mempresentasikan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah. Baik, sebelum kita mengenal apa itu produk-produk lembaga keuangan mikro syariah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih lembaga keuangan mikro syariah ini. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga perekonomian mikro yang bergerak pada penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial seperti halnya zakat, infak dan sedekah, ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan mikro syariah ini dalam hal penghimpunan dana itu berbentuk simpanan yang tidak terikat oleh jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Sedangkan dalam penyaluran dana ini biasanya dalam bentuk pinjaman atau biasa kita kenal dengan pembiayaan. Dalam lembaga keuangan mikro syariah, penghimpunan dana ini meliputi wadiah dan mudharabah. Sedangkan penyaluran dana ini meliputi bai'u bisa ma'ajil, murabahah, musyarakah, dan khordul hasan. Penghimpunan dana pada LMKS dengan bentuk wadiah ini titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau dengan anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah pembayaran lainnya. Sedangkan mudharabah yaitu simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya itu dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, penghimpunan dana dalam bentuk wadiah ini terbagi menjadi dua, yakni wadiah amanah dan wadiah yad amanah. Kalau wadiah amanah, penitipan barang atau uang, tetapi LKMS ini tidak mempunyai hak untuk mendayagunakan atau mengembangkan titipan uang tersebut. Beda halnya dengan wadiah yad amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang kepada LKMS. Namun LKMS ini memiliki hak untuk mendayagunakan atau mengelola dana tersebut. Nah, ini kita bisa lihat skema dari wadiah amanah. Dalam skema ini yang pertama itu kita melakukan akad dulu, berakad bahwa kita akan melakukan titipan atau bank akan melakukan penghimpunan dana dengan akad wadiah amanah dengan penitip atau nasabah sebagai muwadi dan bank penyimpan sebagai mustado. Seperti itu, dan nanti si penitip ini membayar biaya penitipan kepada pihak perbankan. Selanjutnya kita bisa melihat skema dari akad wadiah atau amanah. Pada akad ini pihak mustado dan muwadi berakad, dan nanti si penyimpan atau perbankan akan mengelola dana tersebut ke dalam dunia usaha, dan nanti pihak bank akan memberikan bagi hasil kepada penitip atau muwadi, seperti itu. Untuk selanjutnya itu terdapat contoh-contoh dari penghimpunan dana dalam bentuk mudharabah. Yang pertama itu seperti simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Adha, simpanan haji, simpanan pendidikan, dan simpanan kesehatan.
Berikut merupakan skema dari akad mudharabah. Selanjutnya yakni produk penyaluran dana pada lembaga keuangan mikro syariah. Yakni terdapat 5 akad. Yang pertama pembiayaan bai'u bisama ajil, pembiayaan murabahah syirkah, murabahah ba'u baisama ajil, musyarakah, dan khordul hasan. Yang pertama yaitu pembiayaan bai'u bisama ajil, pembiayaan dengan berakad jual beli, yakni perjanjian pembiayaan yang disepakati antara LKMS dengan anggotanya, yang mana LKMS menyediakan dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya, yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mengangsur. Berikut skema dari bai bisama ajil. Jadi yang pertama nasabah akan mengidentifikasi dan memilih mana rumah yang akan dibeli. Kemudian nasabah akan datang atau berakad dengan pihak bank untuk melakukan perjanjian pembelian properti. Selanjutnya pihak dari pemilik rumah itu menjual rumah kepada bank secara tunai, di sini dengan harga 1 juta. Kemudian pihak bank menjual rumah dengan harga 1 juta plus profit yang diberitahukan kepada pihak nasabah, yakni sebesar 30 juta. Kemudian nanti si pihak nasabah ini akan membayar secara mengangsur kepada pihak bank. Selanjutnya pembiayaan murabahah MBA, pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah MBA ini pada dasarnya merupakan kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan itu sama seperti pembiayaan bai'u bisama ajil, hanya saja proses pengembaliannya ini dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya. Selanjutnya pembiayaan murabahah MSA, yakni dengan akad syirkah, yaitu menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan. Selanjutnya musyarakah, yakni pembiayaan dengan akad syirkah, adalah penyertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan. Nah, berikut merupakan skema dari musyarakah. Baik, yang selanjutnya adalah al-qardul hasan. Al-qardul hasan merupakan perjanjian antara LKMS dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non-usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali, yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya. Nah, berikut merupakan skema al-qardul hasan. Di sini pengusaha yang memiliki skill namun tidak memiliki modal usaha dapat mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Kemudian nanti pengusaha akan mengelola modal tersebut, namun keuntungan sepenuhnya akan dimiliki oleh pihak pengusaha, dan pengusaha hanya mengembalikan sebesar pinjaman yang diterimanya.
Misalkan kalau dia diberikan pinjaman 100 juta, nah dia nanti hanya mengembalikan sebesar 100 juta itu saja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.